Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Tata Farahiyah. Kali ini kita akan melanjutkan masih di bab vektor ya, tapi tentang pembahasan baru, yaitu garis dan bidang pada 3 dimensi. Materi ini kalian bisa temukan juga pada buku Elementary Linear Algebra oleh Howard Atton dan Chris Roers. Langsung aja yuk. Nah, bidang pada 3 dimensi ya berarti mengacu pada koordinat kartesius dengan 3 sumbu ya. Yang pertama adalah sumbu X, sumbu Y, dan juga sumbu Z. Nah, diketahui suatu bidang yang terletak pada 3 dimensi memiliki membentuk suatu bidang lagi ya, membentuk suatu lembaran ya yang mengacu pada titik Z yang ada di sini ya, Z-nya, lalu titik di sumbu X dan titik di sumbu Y. Titik-titik tersebut jika kita hubungkan membentuk suatu segitiga miring gitu ya. Nah, pada kasus ini kita mencari suatu vektor yang tegak lurus dengan bidang segitiga ini. Nah, suatu vektor yang tegak lurus kita sebut dengan vektor normal atau kita lambangkan dengan huruf N ya. Jadi huruf N ini ya, atau vektor N ini tegak lurus dengan semua titik yang ada di segitiga. Jadi misalkan dengan kebetulan kan dia tegak lurusnya dengan titik yang ada di sini ya. Misalkan kita geser dia ke arah yang lebih atas ya. Jadi kita akan mendapati garis N paralel ya. Nah, di sini pada titik ini juga dia akan tegak lurus dengan bidang ya, bidang segitiga ini. Nah, bagaimana mencarinya ya? Di sini kita harus permisalkan terlebih dahulu suatu vektor ya, vektor P0P, vektor P0P yang berada pada bidang segitiga. Kita definisikan aja, kita tentukan vektor P0P ini karena dia 3 dimensi ya, maka dia komponennya ada X, Y, dan Z. Nah, setelah kita definisikan vektor P0P dari terminal poinnya, dari initial poinnya P0 dan terminal poinnya P, lalu kita bisa permisalkan vektor N ini tegak lurus dengan vektor P0P ya. Dan di sini kita buat terminal poin dari N dan terminal poin dari P0 itu sama ya. Initial ya, initial poinnya sama. Jadi dia tegak lurus tepat di titik P0 sehingga antara N dan P0P membentuk sudut 90 derajat. Nah, bagaimana karakteristik vektor yang tegak lurus terhadap sesamanya ya? Karakteristiknya adalah dot product dari keduanya adalah 0. Nah, kita permisalkan N ini adalah ABC ya, vektor ABC, dan P0P ini adalah vektor X min X0, Y min Y0, Z min Z0 ya. Jadi dari terminal poin P yang dikurangi dengan initial poin P0. Nah, setelah itu kita bisa jabarkan dot product antara N dot P0P adalah sebagai berikut ya. Deret ini sama dengan 0. Nah, kita menyebutnya ini adalah poin normal, bentuk poin normal dari suatu persamaan pada bidang 3 dimensi. Nah, ini ada suatu teorema jika A, B, C, dan D adalah suatu konstanta dan A, B, C ya, khusus untuk konstanta A, B, dan C
mereka semua tidak bernilai 0, jadi punya nilai ya, maka gambar dari persamaan AX plus B plus CZ plus D sama dengan 0 menunjukkan bahwa suatu bidang yang memiliki vektor yang tegak lurus ya, yaitu vektor N, dengan komponen vektornya adalah A, B, dan C. Nah, kalau kita kembali lagi ya, dari persamaan ini kalau kita jabarkan ya, maka kita akan menemukan suatu bentuk persamaan yang seperti pada persamaan nomor 3, AX plus BY plus CZ plus D, di mana D itu adalah konstanta bebas ya. Sedangkan A adalah konstanta dari X, B konstanta dari Y, dan C adalah konstanta dari Z. Kalau kita ingin tahu normal vektornya, berarti kita tinggal mengambil A, B, C. Nah, ini adalah bentuk umum dari persamaan yang ada pada bidang 3 dimensi ya. Kalau yang pada 2 dimensi kan hanya AX plus BY plus C sama dengan 0. Nah, karena 3 dimensi maka kita tambahkan sumbu Z ya dengan konstanta C dan juga tambahkan dengan D. Nah, ini adalah solusi dari sistem yang berada pada 3 dimensi. Solusi artinya ketika kita memiliki 3 sistem linear, 3 persamaan linear ya, lalu kita ingin mengetahui solusi atau berapakah nilai variabel X, Y, dan Z ini ya, kita bisa melihat dari gambarnya. Kalau misalkan memang ada visual gambarnya ya. Nah, kalau gambarnya seperti gambar A ini ya, jadi ketika bidang itu paralel, kan tidak ada yang bertemu, tidak ada irisan antara ketiganya. Maka sistem ini tidak memiliki solusi. Nah, bagaimana dengan gambar yang B? Gambar yang B itu hanya bidang ya, jadi hanya 2 bidang yang bersinggungan ya. Jadi bidang yang ini dan bidang yang ini aja, dan yang bawahnya juga. Nah, jadi ketiganya itu harus bersinggungan supaya kita mendapatkan nilai X, Y, Z ya. Jadi nilai X, Y, Z itu merupakan nilai yang kalau kita masukkan ke semua persamaan hasilnya akan benar ya, baik di sisi kiri dan sisi kanannya. Kemudian yang C ini juga nggak ada, ketiganya tidak bersinggungan di satu titik ya, maka yang C juga tidak memiliki solusi. Nah, yang D ini ceritanya 3 bidang ini nempel, ketiganya nempel ya, jadi satu. Nah, maka solusinya ada banyak sekali ya, di situ disebutkan infinitely many solution. Kenapa? Jadi solusinya itu terletak di sembarang titik yang ada di bidang D ini ya. Jadi yang kita carikan ada titik ya, titik X, Y, Z. Lalu kalau yang E gimana? Yang E kebetulan ketiganya bersinggungan di suatu garis ya. Maka pada garis inilah titik-titik yang ada di garis ini merupakan solusinya. Maka dia disebutkan banyak solusi infinitely many solution. Terus yang F ya, mereka bertiga bidang ini tepat bersinggungan di satu titik. Nah, ini memiliki tepat satu solusi pada titik ini aja. Selanjutnya untuk yang G ya, ceritanya 2 bidang nempel dan 1 bidang nggak nempel ya, 1 bidang paralel, maka G juga tidak punya solusi. Dan yang H ini ceritanya 2 bidang nempel ya, katakanlah yang ini ya, ini ada 2 bidang yang di atas, nah yang di bawah itu 1 bidang. Nah, maka tepat di garis persinggungannya itu adalah di sini, dia memiliki banyak solusi. Oke. Nah, selanjutnya bentuk persamaan pada suatu bidang ya. Kalau ini kita mencari vektornya dengan menggunakan 2 vektor ya. Jadi vektor R dan vektor R min R0 ini dibentuk dari vektor R0 dan juga vektor R
yang sama-sama mengacu ya ke titik P0 dan titik P ya. Nah, jadi jika diketahui ada vektor yang berasal dari sumbu pusat ya, initial point-nya adalah sumbu pusat, ya, dan kita diminta untuk mencari vektor yang tegak lurus terhadap sumbu n ya, vektor yang tegak lurus terhadap bidangnya yaitu vektor n ya. Kita bisa mencari permisalan melalui vektor R min R0 ya. Jadi R min R0 itu sama dengan P min P0 ini di sini. P0P sama dengan R min R0. Nah, setelah itu kita lakukan dot product terhadap n, dimana hasilnya itu harus sama dengan 0. Nah, kita juga bisa mencarinya dengan cara seperti ini. Jika tidak diketahui titiknya, tapi diketahui ada dua vektor ya, yang tepat memotong di bidang segitiga ini. Oke, saya kira cukup sekian dulu penjelasan saya mengenai bidang 3 dimensi dan juga bagaimana cara mencari normal vektor yang tegak lurus terhadap bidang segitiga. Nah, pada video selanjutnya kita akan mencoba latihan soalnya. Oke, nah terima kasih telah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.